Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Gimana teman-teman, kabar kalian apakah baik-baik saja? Ya semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya, selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten tentang react kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Kejadian-kejadian di negara plus 62 ini. Karena apa? Banyak sekali kejadian-kejadian yang harus dibahas. Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Jadi sebagian warga plus 62 melakukan aksi-aksi yang bisa dibilang di luar nalar kita ya. Kalau kita sebagai orang yang berakal sehat, orang yang waras ya. Dan intinya jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe kalian sangat berarti, like dan komen kalian sangat berarti, membuat saya lebih semangat lagi lah membuat video-video ini. Oke, di video kali ini seperti biasa ya, saya ingin mereact karena kan sudah lama nggak mereact. Jadi pasti kejadian-kejadian di negara plus 62 ini sudah menumpuk ya, sudah menumpuk dan harus dibahas satu persatu. Semoga di konten ini bisa membuka pikiran kalian yang mungkin kalian salah satu warga plus 62 yang melakukan aksi-aksi yang tidak jelas, tolong hentikan. Lebih baik lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat itu teman-teman. Kita langsung aja ya. Korban begal jadi tersangka karena bunuh 2 pembegal. Warga demo minta Kapolres copot. Kasus 34 tahun yang membela diri saat dibegal oleh 4 pria dan membuat 2 orang begal terbunuh menjadi sorotan. Kejadian itu terjadi di Jalan Raya, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, di daerah Lombok. Banyak pihak yang mempertanyakan seorang korban yang membela diri malah dijadikan sebagai tersangka. Tak terima dengan hal itu, warga Lombok turun ke jalan berdemo di depan Mapolres Lombok Tengah. Ini sangat saya apresiasi ya teman-teman. Namanya ketika kita dibegal ya, kan otomatis itu kan keadaan danger, keadaan bahaya. Ya kan suatu kewajaran yang kita membela diri agar kita selamat. Kalau kita nggak membela diri, kita malah terbunuh ya teman-teman. Dan kalau jika pun kabur juga, itu bisa berisiko juga karena kan namanya orang kabur ya, maksudnya kayak gupuh, kayak terburu-buru nanti di jalan malah mengakibatkan kecelakaan itu. Jadi kalau seseorang yang membunuh begal karena dia membela diri, masa ya harus menjadi tersangka, kan secara logika kan tidak masuk akal ya teman-teman. Kalaupun nggak membela diri ya terbunuh gitu loh. Dan ini warganya sangat saya apresiasi ya, karena mereka mensuarakan sesuatu yang benar. Para warga meminta Murtede dibebaskan, bahkan menuntut Kapolres dicopot jika permintaan mereka tak dikabulkan. Kalau memang layak dengan saksi bukti yang ada, kita akan tangguhkan. Laporan sudah masuk, bahkan untuk pelaku begal juga sudah kita tahan. Benar ditahan, cuma kan ketika begal itu berhasil melakukan aksinya, dan ketika pelaku ini yang membela diri yang membunuh begal itu malah malah terbunuh, kan itu sangat disayangkan ya teman-teman. Pihak kepolisian pun angkat bicara menyebut hal ini bukanlah kewenangan polisi. Hal ini dilakukan oleh Kabis Humas Polda NTB Kombes. Ketika di luar harus berhati-hati ya, karena gini, salah teman-teman, ketika kita amit-amit ya, ketika kita ada insiden di begal lalu kita berhasil selamat membela diri, intinya kita berhasil menghajar begal itu, membunuh malah jadi tersangka, kan kayak gini kan serba salah. Makanya kan hukum Indonesia ini harus benar-benar dikoreksi lah hal-hal seperti ini, karena banyak sekali ya kejadian-kejadian para korban yang dia berhasil menyelamatkan diri dan membunuh si begal bajingan ini ya, malah dia divonis menjadi tersangka lah gitu. Lagi-lagi set set Kejadian ini dari seorang wanita terserempet mobil di Kemayoran, Jakarta. Yang pertama, menurut pandangan saya, ibu yang membawa beat ini, mbaknya ini, atau ibu atau mbak, nggak tahu lah. Intinya dia salah ya, maksudnya dia parkir di jalan. Intinya dia menghalangi jalan ya, mempersempit jalan. Dan ibu yang tertabrak ini yang membawa LPG. Ketika dia menghindari melewati mbaknya ini yang pakai motor, dia malah keserempet. Kayak gini kan sangat membingungkan ya. Karena kan ibunya ini nggak lihat ketika dia jalan, nggak lihat si kanan ya, ada mobil atau enggak, asal jalan aja. Cuma di kejadian ini untung nggak ada korban ya. Lihat. Ini soalnya loh, lihat, dia nggak lihat dan ini ke tengah jalan gitu loh. Aduh. Ini sama-sama kelakuan mamanya yang tidak patut dicontoh ya, sangat membahayakan ya. Otomatis kan mobilnya juga kaget ya. Ibaratnya ketika jalan santai-santai nyelonong. Mati nyelonong itu kayak langsung muncul gitu loh, teman. Bangsat.
Lagu deh loh. Saat dirazia polisi, bapak ini juga mau berubah jadi Spider-Man. Aduh, kok iso, kok maksudnya kok ada aja ya kelakon warga plus 62 ini. Kan biasanya kalau ada razia di tilangan, ini kan kejadian ini lebih ke berubah menjadi Spiderman, ada juga ada yang kesurupan, ada yang beragak gila. Namanya di razia polisi ya udah, kalau kita niat kita berusaha bicara dengan baik-baik ya, jangan nggak usah berlebihan sok jadi Spiderman kayak gitu. Kayak gini malah apa ya, mengganggu aktivitas jalan umum ya, ininya mengganggu pengendara lalu lalang di jalan ini ya, malah membuat macet lah teman-teman. Kok iso? Maksudnya apa ya, bapak yang menjadi Spiderman ini jalan pikirannya gimana ya? Dia kok maksudnya kok bisa kepikiran loh melakukan hal seperti ini gitu loh. Bangsat bangsat. Bak. Aduh, nggak tahu ya. Maksudnya kejadian ini penyebabnya apa ya? Intinya kan ini ada seorang pemulung diberi anak muda ya bagi-bagi nasi bungkus dan pemulungnya ini membuang, brak. Saya nggak tahu ya, maksudnya, orang ini emang ODGJ ataupun emang orang waras, ya apa ya, emosi nggak tahu. Cuma ya kalian bisa menilai sendiri ya, kok iso? Maksudnya kok bisa? Kecil. Set, ada yang komen Upil Alaska, Venom. Tapi ada yang di komen, ada yang mengatakan itu lintah, cuma kita nggak tahu ya, saya nggak tahu itu jelasnya apa, makhluk apa, atau cuma Upil ditarik langsung masuk lagi. Iya, karcis hilang, pengemudi mobil pukul penjaga parkir di Jogja City Mall. Kan tolol. Pemilik mobil memukul penjaga parkir karena menjaga tidak mau membuka pintu dikarenakan karcis hilang. Nomor plat juga tidak sesuai. Benar, kan namanya tukang parkir, dia menjalankan tugas, menjalankan keamanan, dia ditugaskan untuk menjaga parkir ya. Nanti kalau ada mobil apa ya, mobil yang kehilangan, dia yang disalahkan, dia yang ini yang bertanggung jawab ya. Kan mobil juga nominalnya sangat tinggi ya teman-teman. Dan ini pengunjung tersebut kehilangan kartu parkir, lalu petugas kami melakukan verifikasi kepemilikan kendaraan secara detail, benar termasuk pengecekan STNK, namun mungkin dari pengunjung merasa tidak berkenan dan diduga melakukan kekerasan fisik ke kasir. Jadi ke kasir parkir ya. Kata Public Relation Officer Jogja City Mall. Kan gini loh. Namanya kayak ini kan kesalahannya bagi pemilik mobil ya, namanya setiap masuk mall kan diberi karcis ya, karcis parkir ya. Intinya ketika keluar itu karcisnya dikasihkan. Cuma kan kayak gini kan kesalahannya pemilik mobil sendiri ya. Dia ceroboh, karcisnya hilang. Dan suatu kewajiban ya, namanya petugas parkir, dia berusaha apa ya, mengecek atau memverifikasi apakah sesuai atau tidak antara karcis dan nomor plat di mobil itu sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai kan wajar ya, namanya dicurigai, namanya intinya kan menjaga keamanan ya. Ini malah apa, oknum yang mempunyai mobil malah emosi, malah arogan. Dia tidak menunjukkan sikap yang bijak, yang dewasa, dia malah main hakim sendiri ya, memukul. Kayak gini kan perbuatan yang tolol. Di lain hari pasti akan meminta video klarifikasi, minta maaf lah, intinya bla 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 gitulah. Cuma kan kayak gini sangat bisa dibilang tolol teman-teman. Ya untuk kalian semua ya, intinya ketika kalian berada di mall ataupun di suatu tempat ya yang parkirnya pakai karcis, ya diusahakan disimpan ya, karena itu juga gimana kan demi kebahagiaan kita juga ya. Nanti kalau sampai mobilnya hilang kan yang dicelakain juga pihak mallnya, apalagi tukang parkirnya ya gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman video react untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang react kejadian di negara Indonesia, di negara plus 62 ini.
yang membahas video terbaru, berita-berita yang terbaru, yang di situ di dalamnya memiliki kejadian-kejadian yang tidak masuk akal gitu, teman. Ya itu aja dari teman-teman. Ini saya baru membuat video karena kan hampir 1 bulan nggak membuat video, tapi saya punya stok video untuk mengupdate ya masih sibuk lah teman-teman. Dan itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Saksikan terus video saya di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.